Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait penerima manfaat bansos yang baru saja menerima rekening bansos, baik itu bantuan PKH ataupun BPNT ataupun keduanya. Nah, banyak pertanyaan dari sobat netizen yang menanyakan kira-kira apakah boleh rekeningnya itu ditransfer uang, jadi ditransfer uang dari rekening lain, atau rekeningnya itu digunakan untuk mentransfer ke rekening lain. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini agar nanti Anda tidak salah paham dan agar nanti rekeningnya tidak terblokir, saya rasa nanti Anda perlu simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah bagaimana info lengkapnya? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini ya, terkait penerima manfaat atau KPM, keluarga penerima manfaat yang baru saja menerima rekening baru. Nah ini banyak yang baru menerima rekening ya. Sebelumnya dia itu pencairannya menggunakan pos, katakan sekarang dialihkan menjadi rekening. Bagi yang baru menerima rekening ini tentunya tidak lepas dari adanya masalah baru. Nah masalahnya apa? Tentunya masalahnya ada yang tanya apakah boleh ya rekeningnya itu untuk ditransfer ke rekening lain, ataukah boleh rekeningnya ini dimasuki uang karena nominalnya di sana belum genap. Katakan mau diambil 800.000, ternyata yang masuk ke rekening yaitu komponen PKH ya untuk balita yaitu 750. Dia ingin mengambil 800 sehingga mentransfer uang dari rekening lain ke rekening bansos sehingga menjadi 800 dan harapannya bisa diambil di ATM. Itu apakah bisa? Nah baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini mengaca pada kejadian yang sudah ada. Jadi sudah ada KPM yang mencoba hal demikian, tapi ternyata gagal. Jadi ada KPM yang ingin melakukan transfer ke rekening bansos, ternyata gagal. Ada yang melakukan transfer keluar dari rekening bansos ke rekening lain, juga gagal. Nah dari sini bisa disimpulkan Bapak Ibu bahwasanya untuk rekening bansos ya fokus tentang bansos. Ya, saran saya difokuskan saja terkait bansos ya. Karena apa? Karena gini, di rekening bansos itu ada istilah rekonsiliasi. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu paham kalau di rekening bansos itu akan ada cross check setiap bulan atau mungkin 3 bulan sekali. Artinya periodik. Jadi ada waktunya itu akan dicek. Bagi siapa saja yang di rekeningnya itu masih ada uangnya, itu akan masuk di tahapan rekon. Jadi akan dipertanyakan apakah belum mengambil bantuan atau gimana. Nanti kalau tidak mengambil bantuan akan dilaporkan kalau Bapak Ibu semua itu tidak ingin menerima bantuan, alias nanti rekeningnya bisa saja diblokir otomatis oleh negara. Nah agar hal-hal ini tidak terjadi pada Anda, lebih baik saran saya Bapak Ibu ya, saran saya rekening bansos ya bansos saja. Jangan dimasukkan uang dari luar masuk ke rekening bansos, ataupun jangan sampai mengeluarkan uang dari rekening bansos. Misal ingin transfer ke rekening lain. Gitu ya. Jadi pastikan rekening bansos ya untuk bansos, untuk PKH ya untuk BPNT saja. Mas kalau nanti nominalnya tidak genap padahal ingin tarik tunai di ATM, katakan ATM-nya kan pecahan paling kecil 50.000, sedangkan diisi rekening bansosnya itu ada 975, kan hanya bisa diambil 950. Nah Bapak Ibu terkait hal itu diambil 950 tentu juga tidak begitu masalah, tapi juga boleh dengan mengambil total. Caranya yaitu melalui agen. Jadi kalau dicairkan melalui agen, memang ada biaya admin. Jadi biaya admin dari agen tersebut itu biasanya ada, ya tidak banyak tapi ada. Tapi kan sisanya bisa Anda ambil. Katakan adminnya 5.000, berarti kan bisa diambil 970, gitu kan? Artinya di rekeningnya itu nanti akan kosong. Nah, kalau bisa ketika rekening bansos Anda itu ditransfer bansos, ditransfer uang dari pusat, ya itu kalau bisa dihabiskan total sampai 0 rupiah. Kalau Mas nanti kalau ada biaya bulanan bagaimana? Tenang Bapak Ibu, biasanya kalau rekening bansos itu tidak ada administrasi bulanan ya. Itu yang spesial, rekening bansos itu katakan spesial. Jadi
kalau bisa dihabiskan sampai 0. Tapi Bapak Ibu, terkait apakah langsung 0 atau tidak, nah itu nanti kembali lagi ke bank masing-masing. Ketika Anda menerima rekening awal, saran dari pihak perbankan bagaimana? Kalau dari pihak bank yang menyarankan ya kalau bisa nanti disisakan saldo, katakan 10.000, 5.000, ya ikuti saja arahan dari bank. Karena memang yang menyalurkan bansos itu kartunya sama, semua kartunya seperti ini merah putih ya. Tapi banknya kan berbeda-beda. Ada bank BNI, Mandiri, BRI, BTN ya. Ada dari Pos, ada BSI ya. Gitu. Jadi banknya kan beda-beda nanti tergantung kebijakan dari bank masing-masing. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar nanti rekening Anda tetap bisa digunakan, gitu ya. Tapi kalau saran saya, kalau memang tidak ada pengarahan dari bank, saran saya silakan diambil sampai habis. Dan juga jangan sampai ditransaksikan ke hal yang lain, misal dimasuki uang atau bahkan transfer ke rekening lain. Cukup rekening bansos ya rekening bansos itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terakhir Bapak Ibu ada satu hal terkait kasus yang rekeningnya terblokir. Jadi ini banyak penerima manfaat yang menyampaikan bahwasannya rekeningnya terblokir. Untuk kasus terblokirnya itu kebanyakan karena lupa PIN. Ada yang lupa PIN ya, ada yang memasukkan di ATM-nya itu PIN-nya masih ingat tapi mengetik di ATM-nya itu salah angka. Ya, atau mungkin begitu ketik angka 1 jadi muncul ada satunya banyak gitu kan, sehingga kan ini akan berakibat ya sama keblokir. Jadi kalau memasukkan salah PIN 3 kali kan artinya jadi keblokir. Nah ini perlu berhati-hati Bapak Ibu, nanti kalau memang Anda ya tidak bisa menggunakan atau mungkin belum pernah menggunakan itu, boleh meminta bantuan ke pendamping untuk mendampingi ya. Berikutnya, kalau di saldonya, di ATM-nya maksudnya ya, di ATM-nya itu muncul saldo tapi tidak bisa diambil, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan, bisa jadi mesin ATM-nya itu kehabisan uang, jadi Anda nanti bisa geser ke mesin ATM yang lain, bisa jadi juga belum dilakukannya aktivasi oleh pihak bank. Jadi kalau di kartu ATM bansos Anda itu muncul uang tapi tidak bisa diambil ya, tidak perlu panik, jangan panik dulu, bersabar dulu, ditunggu 1-2 hari atau bahkan 1 minggu ya. Untuk apa ya? Siapa tahu ternyata belum diaktifasi. Atau nanti kalau memang Anda yakin sudah diaktifasi ya silakan geser ke mesin ATM yang lain. Siapa tahu bisa, karena bisa jadi mesin ATM yang sedang Anda ingin tarik uangnya di situ itu uangnya sudah habis. Jadi sehingga Anda perlu geser ke mesin yang lain. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Muhammad Effendi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.